Oke, kali ini kita akan membahas terkait Jusekatsu. Ya, Jusekatsu atau kehidupan tempat tinggal. Jadi di sini ada kate ni okeru omona furio jikoni yoru shibosu. Jadi jumlah kematian akibat kecelakaan yang tidak disengaja di rumah tangga. Jadi di sini kita akan membahas terkait kecelakaan-kecelakaan apa saja yang menyebabkan Ryosa 65 ke atas itu meninggal. Ya, jadi grafik ini menunjukkan bahwa usia 65 tahun ke atas itu jumlah kematiannya akibat kecelakaan di rumah itu jauh lebih tinggi dibandingkan usia 65 tahun ke bawah. Nah, di sini ada beberapa grafik yang dimana menjelaskan terkait lansia itu meninggal karena apa. Yang pertama itu ada Furiono Dekisi atau tenggelam dan hampir tenggelam secara tidak sengaja. Jadi sekitar 65 tahun, umur 65 tahun ke atas itu, yang mati karena tenggelam itu sekitar 358 orang. Ya, dan sisanya ini sekitar 6.585 orang. Jadi yang hijau ini adalah yang 65 tahun ke atas. Kalau yang oranye itu 65 tahun ke bawah. Oke. Terus di sini ada Sonotano Puriono Chishoku. Jadi yang mati lemas secara tidak sengaja. Nah, Chisoku atau kesedak gitu yang secara tidak sengaja. 447 itu orang yang 65 memang ke bawah. Kalau yang 3030 ini adalah orang yang meninggal karena kesedak di umur 65 tahun ke atas. Terus yang selanjutnya ada Tento, Tenraku, sama Suiraku. Atau bisa kita artikan sebagai mati karena jatuh terpeleset atau jatuh dari tempat tinggi. 65 tahun ke bawah sekitar 289 orang dan 65 tahun ke atas sekitar 2.420 orang. Kalau misalkan dilihat dari sininya ya, dari lokasi kejadiannya ya, itu menunjukkan bahwa paling banyak itu meninggalnya di kejadiannya di Kyoshitsu, di kamar, sekitar 45%. Terus ada di Kaidang, posisi kedua itu ada di Kaidang, sekitar 18,7%. Ada Daidokoro, dapur, dan ruang makanan, Sokudo, sekitar 17%. Sama Sonota, lain-lain, di tempat yang lain-lain, itu sekitar 14,1%. Ya, di Gengkang juga sekitar 5,2%. Ya. Artinya, lokasi terjadi kecelakaan pada lansia umur 65 tahun ke atas itu paling banyak di Kyoshitsu. Diingat-ingat karena sering keluar ini. Di Kyoshitsu sekitar 45 tahun ke atas. Tuh. Nah, terus selanjutnya ada Shitsunai Kangri atau pengolahan lingkungan dalam rumah. Yang pertama, pengolahan lingkungan dalam rumah itu akan membahas terkait ondo, suhu ya, suhu ruangan. Jadi suhu ruangan yang yang sesuai dengan lansia umur 65 tahun ke atas itu seperti apa? Pengaturannya seperti apa? Nah, di sini ada Shitsu Ongwa Nijuni kurang lebih ini Celsius ga nozomasi omune Niju Nijuyong Celsius. Jadi suhu ruangan yang ideal bagi lansia itu sekitar 22 kurang lebih 2 derajat Celcius. Artinya apa? Jadi, suhu yang optimal, yang sesuai dengan lansia itu antara sekitar 20 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Kayak gitu. Terus, Reibo Shiotoki wa Gaiki to no Ondo sao go Celcius ina ini tamotsu. Jadi, saat menggunakan AC, itu perbedaan suhu dengan suhu di luar harus dijaga sekitar 5
derajat Celcius. Jadi perbedaannya itu sekitar 5 derajat Celcius. Ya. Ya kalau misalkan di dalam ruangannya itu di luar ruangan itu panas, misal, berarti di dalam itu harus berbeda sekitar 5 derajat Celcius. Contoh misal di luarnya itu sekitar 32 derajat Celcius, misal. Terus suhu AC-nya itu berarti kita settingnya sekitar 27 derajat Celcius. Bedanya sekitar 5 derajat. Terus Kyugeki na ondo sani yoru taicho furio hitosoku ya netsuso o busegu tame. Jadi untuk mencegah yang namanya gangguan kesehatan akibat perubahan cuaca ya, atau perubahan suhu yang mendadak kayak gitu. Jadi makanya kita harus membedakan antara suhu yang di dalam ruangan sama suhu yang di luar ruangan untuk mencegah ini hitosoku atau serangan panas kayak gitu. Ya. Terus Koresawa Taiong Chosetsu Kino ga Teika shite iru tame komamena Shitsuon no kakunin to chosei ga hitsuyo. Karena kemampuan pengaturan suhu tubuh lansia itu menurun ya, TK menurun, suhu ruangan harus sering diperiksa dan disesuaikan. Karena apa? Karena lansia itu sering tidak menyadari. Misal terlalu panas, terlalu dingin, kayak gitu tuh kan biasa beda susah membedakan gitu antara dingin sama panas gitu. Takutnya kalau misalkan kepanasan si lansianya itu kena heat stroke ya. Sehingga caregiver itu harus selalu memantau lingkungan rumahnya. Kayak gitu. Oke. Terus yang selanjutnya ada shitsu shitsudo atau kelembapan udara. Nah, shitsunai shitsudo wa yonju rokuju pasento ni tamotsu. Jadi kelembapan di dalam ruangan itu dijaga sekitar 40 sampai 60 derajat Celcius. Jadi rentang ini itu dianggap paling nyaman ya dan sehat bagi penghuni rumah gitu. Sekitar 40 sampai 60 derajat Celcius. Shitsudoga 40% mimang dewa kang soshi kang sengso nori suku ga taka maru. Kalau semisal kelembapannya itu di bawah 40 derajat Celcius, itu biasanya udara menjadi kangso, menjadi kering. Dan juga akan meningkatkan yang namanya resiko kangseng. Resiko dari infeksi kalau misalkan shitsudonya kelembapannya kurang dari 40 derajat Celcius. Akibatnya apa? Kalau semisal kurang dari 40 derajat Celcius, akibatnya itu biasanya tenggorokan kita itu menjadi kering. Terus hidung menjadi kering juga. Terus virus juga lebih mudah menyebar. Resikonya nanti terjadi kayak influenza. Influenza meningkat. Dan infeksi saluran pernapasan itu juga meningkat. Makanya harus disesuaikan. Tidak boleh kurang dari 40 derajat. 40%. 40%. Shitsudo ga rokuju pasento koeru to kabiya dani ga sokusushi yasui ku naru. Ya. Jadi kalau semisalkan lebih dari 60 derajat Celcius itu akan mempermudah perkembangbiakan dani. Dani apa? Tungau. Sama apa? Sama jamur. Jadi makanya harus disesuaikan. Diingat-ingat. Jadi kalau misalkan tadi itu kurang dari 40% itu meningkatkan risiko infeksi. Tapi kalau misalkan lebih dari 60% itu meningkatkan yang namanya perkembangbiakan tungau sama jamur. Kayak gitu ya. Kalau di Shitsudo. Oke. Selanjutnya ada Shome atau pencahayaan. JIS Kikaku no Jutaku So Doki Jung Dewa eh Hea de no Puraniwa Kyo Sit
Shitsunai wa hyaku goju. Sambyaku rokusu Teido no hikari ga hitsuyu to sareru. Jadi, menurut standar Jepang ya, standar JIS ini itu ruangan keluarga itu memerlukan pencahayaan sekitar 150 sampai 300 lux ya untuk pencahayaan ruangan sekitar 150 sampai 300 lux. Lux itu merupakan satuan tingkatan keterangan dari cahaya. Kalau lux itu. Temoto Ashimoto Some nado no Kyobu Some mo juyo de aru ga mega hiro ni shinikui yo ni Kyoshitsunai zentai Kyobu Some no 10の1程度以上にすることが望ましい. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan lampu pada kaki itu, pada kaki dan tangan, ya itu juga penting. Ya, juga penting. Tetapi pencahayaan keseluruhan ruangan itu sebaiknya sekitar 1/10 dari pencahayaan lokal agar mata kita itu tidak cepat lelah. Ya. Jadi contohnya misal lampu baca misalkan di dalam ruangan itu ada lampu baca. Lampu baca itu sekitar 500 lux misal. Terus suhu ruangannya itu berarti 1/10 dari 500 kan sekitar 50 lux gitu. Berarti ruangan minimalnya itu sekitar 50 lux. Untuk apa? Ya tadi untuk mencegah kelelahan mata dan kecelakaan akibat area yang terlalu gelap. Tapi secara keseluruhan tingkat normalnya dari pencahayaan ruangan itu sekitar 150 sampai 300 lux kayak gitu. Kalau misalkan pencahayaan dari kaki sama tangannya itu berarti sebaiknya itu minimal 1/10 gitu ya. Tuh some penyesuaian dari pencahayaan. Terus ada Iroe no Hairio, perhatian terhadap warna. Nah, kare totomo ni meno suishotai no kodakuka ya shikaku teika ni tomoi. Shisai no benshitsu no ryoku ga teika suru. Jadi maksudnya itu adalah seiring bertambahnya usia gitu. Suishotai itu kayak lensa mata. Jadi seiring bertambahnya usia, lensa mata itu menguning biasanya. Dan penglihatannya itu menurun. Sehingga kemampuan membedakan warna itu juga menurun. Ya, jadi karena bertambahnya usia, biasanya lensa pada mata kita itu kan menguning gitu. Setelah menguning, itu penglihatan juga akan menurun. Tokuni o keito no bimyo na shisa shikisai no kubetsu ga suki ni kukunaru tame riwi suru. Jadi maksudnya itu terutama warna-warna seperti ini ada ao ya, seperti biru ya, yang mirip yang membingungkan, yang bimio gitu, itu sulit untuk dibedakan biasanya. Makanya kalau misalkan ada warna yang agak-agak mirip tuh lansia sulit untuk membedakan warna itu. Jadi pointonya di sini, Hairiono pointo, yaitu hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah me angsa o okiku suru. Jadi perjelas perbedaan terang dan gelap. Contohnya, misal pegangan tangannya itu berwarna gelap pada dinding yang terang, misal. Jadi jangan disamaratakan. Kalau misalkan pegangannya itu warnanya putih, misal, terus dindingnya warna yang agak mendekati warna putih gitu, biasanya dia tuh sulit untuk mengetahui bahwa itu pegangan. Makanya harus perbedaannya itu dibesarkan. Ada kosai dono iro o sukau. Nah, gunakan warna dengan tingkat kecerahan atau kontras yang tinggi. Nah, jadi si lansia itu mudah untuk mengenali. Nah,
Terus ada Dangsoku Kei, kayak Akai, Orange, terus Shiro, Ki o Katsuyo Suru. Jadi gunakan warna hangat. Ya, Dangsoku Kei. Gunakan warna hangat seperti warna merah sama warna orange atau warna kuning. Ya. Karena itu mudah apa sih lansia bisa membedakan warna. Kayak gitu. Jadi gunakan warna yang hangat seperti merah, oranye sama kuning. Terus ada kangki di sini atau ventilasi dari udara. Shitsuna ini shingsengna kuki o tori ire yogoreta kuki ya nisang ka sanso hokori wirusu nado o haisetsu suru tame teiki teki ni kangki o okonau. Jadi untuk ventilasi udaranya itu kita melakukan secara teratur untuk memasukkan udara segar dan mengeluarkan udara yang kotor. Ya, serta karbon dioksidasi apa ya? Karbon dioksidasi ya, karbon dioksidasi serta debu dan virus-virus. Jadi yang namanya ventilasi udara itu harus dikokang tiap hari supaya udara segar dari luar itu masuk, udara yang kotor dari dalam tuh keluar. Kuki kang kyo o seiketsu ni tamotsu koto de kang sengsong no yobo ya kabi ketsuro no boshi ni motsu nagaru. Jadi untuk menjaga kualitas udara itu ya, menjaga kualitas dari udaranya itu bisa mencegah infeksi jamur ya, kabi serta mencegah yang namanya infeksi berkelanjutan kayak gitu. Ketsuro o yobo si motsu nagaru. Jadi embun pagi itu juga berpengaruh ya untuk ventilasi. Makanya kan kalau pagi itu kan kebanyakan embun gitu kan. Nah, embunnya itu biasanya bisa mencegah yang namanya kanseng ini. Kanseng yobo namanya. Pencegahan dari infeksinya. Hanya perlu dilakukan yang namanya kangki ini, ventilasi udara pertukaran dari udaranya. Kangki no pointo atau poin-poin dari ventilasi udara. Yang pertama itu ada Heano Taikaku Senjo no Nikasho no Mado o Akeru. Jadi buka dua jendela yang berada pada posisi diagonal atau berseberangan. Ya. Supaya apa? Supaya udara itu mengalir lebih lancar. Komame ni kangki suru ichijikang ni go jupung teido. Jadi lakukan ventilasi secara berkala sekitar 5 sampai 10 menit setiap jamnya. Ya, kayak gitu. Itu pengertian dari kangki. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Aman atau terlalu cepat? Kalau saya itu yang buat rukusu yang Shomei. Tadi contohnya gimana sih? Kalau misalkan ininya risikonya berapa, terus ininya berapa tadi? Yang mana-mana? Yang Shomei. Ya, sama ini. Iya, tadi contohnya boleh minta dijelasin lagi nggak? Oke. Jadi kan yang some ini untuk pencahayaannya itu kan JIS Kikaku no Jutaku Jutaku Sodo Kijungnya itu sekitar 150 sampai 300 lux itu kan. Jadi pencahayaan ruangan itu sekitar segitu, sekitar 150 sampai 300 lux. Semisal contohnya di sini dia tuh ada Temoto sama Hashimoto penerangan kaki dan tangan ya, misal. Jadi untuk penerangan kaki dan tangan itu juga Juyo katanya juga penting. Tetapi pencahayaan seluruh ruangan ya sebaiknya minimal sekitar 1/10 di sini. 1/10. Contohnya misal, kalau misalkan lampu bacanya itu sekitar, kan pasti ada di dalam ruangan tuh kayak lampu baca misalnya. Pencahayaannya itu sekitar 500 lux misal. Contohnya 500 lux. Berarti ruangan itu minimalnya sekitar 50 lux. Kan 500
satu dari per sepuluhnya berarti 500 per 10 berarti sekitar 50 untuk suhu ruangannya. Jadi apa ya, supaya matanya kita tuh nggak terlalu capek gitu ketika ngelihat buku. Kalau misalkan antara suhu ruangan sama suhu kita baca itu cahayanya itu sama, biasanya mata itu cepat lelah gitu. Makanya harus dibedakan sekitar 10 per satu ini. Maaf, 1/10 ini. Kayak gitu. Jadi intinya kalau misalkan kita punya sekitar 500 lux gitu untuk suhu tertentu gitu, berarti untuk suhu bukan suhu apa pencahayaan secara keseluruhan berarti sekitar 50 kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Ya, Nah, cuman untuk pencahayaan secara keseluruhan ya sekitar ini 150 sampai 300 di dalam ruangan. Kayak hmm, gitu. betul saya Mas. Oke. Oke, nggak ada lagi. Kita lanjut dulu ya. Terus selanjutnya ada tento. Di sini ada jatuh. Tento. Kore sano tento ni wa King Ryoku ya Baran Suno Teika si Ryoku no Otoro e Nado ga Geng Ingde Okori Yasuku. Jadi maksudnya itu adalah jatuh pada lansia itu mudah terjadi karena apa? Karena penurunan keseimbangan sama penurunan kekuatan otot. Nah, jadi keseimbangan dari tubuhnya sama kekuatannya ototnya itu udah menurun serta penglihatannya juga. Makanya dia tuh mudah jatuh. Kosetsu ya neta kiri no geng ni naru tame cuiga hitsuyo. Jadi karena kejatuhannya itu karena mudah jatuh, maka dapat menyebabkan yang namanya kosetsu patah tulang. Kalau misalkan udah patah tulang, biasanya kondisinya itu menjadi neta kiri. Maka perlu perhatian khusus. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kosetsu ini. Ya, karena sekalinya jatuh biasanya ryosa itu nyuing. Ya, kalau di sisetsu itu kan. Makanya harus benar-benar membutuhkan penanganan khusus atau perhatian khusus supaya nggak neta kiri. Nah, di sini ada tentoyobo atau pencegahan dari jatuhnya. Kayak gimana pencegahannya? Ada gengkang mato ya, basumato, suberi domeno, suitamono o sio sukau. Jadi supaya dia itu nggak jatuh tuh, maka gunakan pintu di bagian pintu itu dan pintu kamar menggunakan pintu ini, menggunakan suberi mato ini, subari dome namanya. Atau kita artikan sebagai ini alas anti selip, alas anti licin. Ya, kayak gitu. Jadi di pintu masuk dan pintu kamarnya itu dikasih yang namanya suberi dome. Ya. Terus kodorui wa dosenjo ni hawase nai ni suru. Jadi jangan meletakkan kabel di jalur yang biasa dilalui oleh si lansia tersebut. Ya, jangan sembarangan menaruh kabel. Nah, karena apa? Kalau misalkan kita sembarangan naruh kabel, takutnya dia itu nginjek kabelnya terus jatuh. Makanya jangan sembarangan menaruh kabel yang sering dilalui oleh Ryosa. Yakang no idoni hairyoshite asimoto ni kogen o mokeru. Jadi, sediakan pencahayaan di sekitar kaki untuk mempermudah bergerak pada malam hari. Ya, makanya tadi kan udah dijelasin di atas itu di bagian pencahayaan itu penting juga. Pencahayaan kaki sama pencahayaan tangan supaya si Ryosanya itu bisa melihat. Terus eh, Shingshitsu wa toire ni chikai baso ga nozomasi. Jadi sebaiknya kamar tidur itu berdekatan dengan toilet. Ya, supaya ketika dia itu pengen haisitsu pada malam hari, dia itu nggak terlalu jauh ketika berjalan. Makanya paling tepat tempat tidur itu dekat dengan toilet. Ya, kalau misalkan dia tuh masih bisa berjalan. Cuma kalau misalkan udah nggak bisa berjalan, kita bisa pakai yang namanya potaburu. Kayak gitu ya. Itu untuk pencegahan dari tento.
Terus yang selanjutnya itu ada seiso atau pembersihan. Ya, di pembersihan ini ada sojiwa, basoya, sozai. Ini atta, singguya, doguya, hoho, sukai, wake. Jadi maksudnya itu adalah saat membersihkan eh, ruangan itu, maka gunakan alat dengan metode yang sesuai dan tepat. Ue kara sitae, oku kara temae, jum, jung ni okonau. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita membersihkan bagian tersebut, maka bersihkanlah dari bagian atas. Ya. Bagian dalam ke bagian luar. Kayak gitu. Jadi lakukan pembersihan dari atas ke bawah. Terus kalau misalkan dari dalam berarti dari dalam ke luar. Itu jumbangnya. Ya. Yang pertama itu kalau misalkan soji, saya ulangi, kalau misalkan soji itu kita harus memilih cara yang tepat dan alat yang sesuai untuk membersihkan tempat tersebut. Terus cara pembersihannya itu ue kara sita dari atas ke bawah. Terus oku kara temai dari dalam ke luar. Itu jumlahnya kayak gitu. Mata hokoria yogore butai ue garanai yoni kofu suru koto mo taisetsu. Jadi selain itu penting juga untuk mencegah debu dan kotoran berterbangan. Makanya jumbangnya itu harus disesuaikan. Jangan salah-salah. Supaya si debunya itu sama kotorannya ini nggak bertebaran. Tuh. Terus yang selanjutnya ada Yukano Soji. Kayak membersihkan lantai. Tatami wa tatami no meni sote fuku. Jadi kalau misalkan kita membersihkan tatami, maka tatami itu dibersihkan dengan mengikuti arah dari serat tataminya. Kan biasanya kalau misalkan tatami itu kan ada seratnya tuh kan kayak apa garis-garis kayak gitu tuh. Jadi kita itu membersihkan mengikuti garis tersebut. Soujiki o kakeru ini kyuchakuritsu no takai moppu de yuka o fuku. Jadi sebelum kita menggunakan soujiki kayak vacuum cleaner, kita bersihkan lantai dengan mop. Nah, membersihkan lantai dengan mop yang memiliki daya serap debu yang tinggi. Nah, jadi ada alat yang namanya mop gitu kan. Kayak gitu. Yang memiliki daya serap debu yang tinggi. Jadi kita dilap dulu baru nanti di soujiki dengan vacuum cleaner. Terus gengkang wa karuku karuku shibata nihon cha ya kocha no chasetsu o maite kara sojiku to hokori ga tachinikui. Jadi maksudnya itu di area pintu masuk ya di gengkangnya itu jika apa ya kita mempunyai ampas teh gitu ya nihongcha ya ampas teh ya. Jadi kalau misalkan kita punya ampas teh yang sudah diperas dengan ringan gitu, itu ditaburkan sebelum menyapu katanya. Ditaburkan sebelum menyapu. Supaya apa? Supaya debu itu tidak mudah berterbangan katanya. Ini orang Jepang biasanya. Jika kalau misalkan kita membersihkan bagian gengkangnya, gengkang itu kan banyak debu gitu tuh. Nah, orang Jepang kalau misalkan membersihkan gengkang, ditaburin ini dulu, ocha yang diperas kayak serbuk serbuk ocha gitu, serbuk dari teh gitu. Nah, fungsinya apa? Supaya si debunya ini tidak berterbangan, katanya tuh begitu. Terus ada kosono soji, kita membersihkan tempat tinggi, kata. Cara membersihkan tempat tinggi. Hataki o sukata soji wa takai jo kara hajimaru. Jadi saat membersihkan dengan hataki, hataki itu kayak kemoceng gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tuh menggunakan kemoceng, maka mulai dari takai baso terlebih dahulu. Dari tempat yang tinggi terlebih dahulu. Terus ada yokushitsu no soji, membersihkan kamar mandi. Kabitori zai o
Ada sampu suru tokiwa mado o akete kanki o okonau. Jadi saat menyemprotkan cairan penghilang jamur, ya, saat menyemprotkan cairan penghilang jamur itu, maka buka jendela sama lakukan yang namanya ventilasi. Ya, supaya si cairannya tersebut itu langsung keluar gitu. Makanya harus dibuka jendelanya sama melakukan ventilasi udara. Mado gara suno soji. Terus membersihkan bagian dari kaca jendela. Saisoni nureta zoking de fuki. Jadi yang pertama-tama itu kita lap dengan kain basah. Zoking. Ya, nureta zoking. Kita menggunakan kain basah terlebih dahulu. Sono atau ni kawaita zoking de siage fuki o suru. Kemudian selesaikan dengan kain yang kering. Ya, cara mengelap kaca itu seperti itu. Jadi kita tuh basahin zoking terlebih dahulu. Setelah kita lap dengan kain yang basah, baru kita lap dengan kain yang kering. Itu cara-cara pembersihan soji. Terus yang selanjutnya ada Yokusitsuno Kankyo atau lingkungan kamar mandi. Ya, lingkungan kamar mandi. Yokusono Shurui, jenis-jenis bak mandi yang ada di Jepang. Bukan yang ada di Jepang ya, ada di materi ini. Yokusono Shurui, jenis-jenis dari bak mandinya. Yokusono Keijo ni wa washiki yokuso, yoshiki yokuso. Terus ada wayo setsu yokuso ga aru. Wayo setsu ya, wayo setsu ga aru. Jadi jenis-jenis dari bak mandi itu yang pertama itu ada washiki yokuso. Washiki yokuso itu berarti bak mandi gaya Jepang. Ya, bak mandi gaya Jepang. Kalau yoshiki yokuso ini bak mandi gaya Barat, kayak Eropa-Eropa. Kalau yang ini adalah gabungan antara bak mandi Jepang sama bak mandi Barat. Terus kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada washiki yokuso atau bak mandi ala Jepang. Biasanya ada Singata no yokuso de katamade shikari oyu ni sukaru nyuyoku sutairu. Jadi dia itu bak mandi yang biasanya yang dalam, singgata ya. Ada bak mandi yang dalam. Biasanya kedalamannya itu sampai bagian dari katanya ini, bagian dari bahu kita itu sampai menyelam gitu. Jadi si penggunanya itu bisa berendam sampai bahunya ini terendam. Gitu. Kaigo ga hitsuyo na baso wa de iri ni no sai ni tento no risuku ga takai cui ga hitsuyo. Jadi bagi lansia atau pengguna yang membutuhkan bantuan, risiko jatuh saat masuk dan keluar dari bak mandi itu biasanya cukup tinggi. Itu cuma minusnya kalau misalkan menggunakan Washiki Yokuso ini. Makanya ketika kita melakukan Nyoyoku Kaijo perlu diperhatikan. Ya, ketika kita masukkan si Ryosanya ke dalam ininya, Yokusonya, takutnya tenggelam, makanya harus benar-benar diperhatikan. Itu pengertian dari Washiki Yokuso. Terus ada Yoshiki Yokuso atau bak mandi gaya barat. Ya. Asamete tate ni nagai keijo de asi o nobashita mama nesobeta shise de nyuyoku suruh sutairu. Jadi kalau misalkan bak mandi gaya barat ini itu bak mandinya itu lebih dangkal dan biasanya memanjang dianya. Jadi ketika kita berebah gitu, neru gitu, ketika kita tidur itu posisi dari kakinya itu bisa diluruskan. Kayak kita posisi tidur. Cuman biasanya agak gimana ya? Agak posisi dari kepalanya itu agak tinggi. Jadi kayak gini dianya. Tuh. Tapi kakinya bisa diluruskan.
Itu model dari Yoshiki. Terus Tachi Agariga Konani Nari Yasuko. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah sulit berdiri saat berendam. Ya. Si Sega Fu Angteni Naru Kotoga Aru. Terus posisi tubuhnya itu dapat menjadi tidak stabil. Kekurangannya itu. Terus ada Wayo Sechu Yokuso. Atau kombinasi antara bak mandi gaya Jepang sama gaya Barat. Washikito Yoshiki no Nakama Teki de Taipo. Ya, jadi Washiki Sechu ini adalah katanya tuh gabungan antara bak mandi Jepang sama gaya Barat. Zaino Angtega Erareru Yasuku Tachi Agari Yasui Kozo. Jadi dia itu lebih mudah mempertahankan posisi duduk. Ya, lebih mudah mempertahankan posisi duduk yang stabil, yang ante. Dan juga dia itu lebih mudah untuk berdiri. Nah, ini fungsi dari Wayo Sechu Yokusho. Nah, itu model-model dari bak mandi. Terus yang selanjutnya ada Suberi Nikui Yuzai atau lantai anti selip. Ya, lantai anti selip. Ada Bokatsu Kako Sareta Yuzai o Shiyoshi Suberi ni yoru tento o boshi suru. Jadi lantai anti selip ini adalah kita itu harus menggunakan lantai yang telah diberi anti selip. Lantai yang sudah diberi anti selip. Supaya apa? Untuk mencegah yang namanya tento. Jadi lantai kalau misalkan lantai di rumah gitu ya, rumah orang Wakamono biasanya itu kan nggak ada tuh kan anti selipnya. Makanya nanti kalau misalkan udah lansia biasanya dapat dapat bantuan untuk renovasi dari rumahnya supaya lantainya itu diganti dengan bahan yang tidak mudah terjatuh. Namanya itu adalah ini Suberi Nikui Yuzai ini. Terus Yokuson Uchi ni wa Suberi Dome Mato o Sechi Suru. Jadi kalau misalkan di dalam Yokusonya itu harus diberi yang namanya Suberi Mato. Nah, berarti di bagian sininya itu harus diberi Suberi Mato. Nah, supaya dia itu nggak licin ketika keluar. Nah, jadi harus dipasang alas anti selip di bak mandinya. Terus Tesurio Sechi dari pemasangan pegangan tangan. Yokuso no de iri no tame ni suihei oyobi suichoku no tesuri o sechi suru. Jadi kalau misalkan di bagian ini bagian bak mandi itu tuh pasang pegangan atau tesuri yang suihe atau yang horizontal. Nah, yang horizontal berarti yang ini. Terus ada tesuri yang suichoku yang vertikal. Nah, untuk mempermudah ketika kita melakukan ofuro itu ya. Jadi dari segi tesurinya harus dipasang dua ini antara yang vertikal sama horizontal. Terus yokusono de iri guchiya arai ba datsui jonado ni mo sechi suru. Jadi pegangan itu juga dipasang di bagian pintu masuk dari bak mandinya. Berarti di sini ya. Nah, jadi harus dipasang tesuri juga di bagian pintu masuknya. Terus area mencuci tubuh dan ruang ganti. Nih yang harus dipasang. Ya, dipasangnya di bagian mencuci, bagian ganti baju sama pintu masuk dari bak mandinya. Terus yokuso dari bak mandi, dari tinggi bak mandinya seperti apa? Mata gi takasawa 40 senti zengo ni si de iri no futang o kegeng suru. Jadi tinggi bak mandinya itu sekitar 40 cm.
Ya, supaya apa? Supaya dia itu mudah melangkah ketika masuk ke dalam bak mandinya. Jadi jangan tinggi-tinggi dari ketinggian dari bak mandinya ini. Kalau misalkan diukur sekitar 40 cm. Sitsuong sama Yuong. Nah, dari suhu ruangan dan airnya. Nah, ada Yokusitsu to Datsuijo wa Niju. Sampai Niju Yong Celcius nih Tamotsu. Jadi sebaiknya suhu ruangan sama suhu ruang ganti, suhu ruangan sama suhu mandi gitu, suhu dari mandinya itu perbedaannya antara 20 sampai 24 derajat Celcius. Yuong wa 40 Celcius ikani setesi hitosoku o yobo suru. Jadi suhu air itu diatur ya di bawah sekitar 40 derajat Celcius untuk mencegah yang namanya hitosoku ini atau serangan panas. Makanya nggak boleh terlalu tinggi, harus sekitar 40 derajat Celcius, di bawah sekitar 40 derajat Celcius. Terus ada Fukushiogu, ya, alat bantu kesejahteraan. Sawachea basu bodo idodai nado tekisetsu na fukushiogu o shio suru. Jadi gunakan alat bantu yang sesuai seperti sawachea atau kursi mandi, terus basu bodo kayak papan transfer bak kayak gitu, sama ijodai. Ijodai itu kayak alat bantu pindah posisi. Jadi kita harus memanfaatkan fukushi yogo ini, alat bantu kesejahteraan, ketika kita akan melakukan yang namanya Nyoyoku Kaijo. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Aman. Sensei. Oke. Ya, selanjutnya ada Toireno Kankyo atau lingkungan dari toiletnya. Ya, yang pertama itu ada Toireno Tobira atau pintu dari toiletnya. Tobira wa hikido mata wa gaibira kido ni shuru. Jadi pintu dari toilet itu sebaiknya berupa pintu geser atau pintu yang dibuka ke arah luar. Harus pintu geser atau pintu yang dibuka ke arah luar. Kan biasanya ada tuh pintu-pintu yang kadang kalau di Indonesia itu kan kebanyakannya di pintu dibuka ke dalam. Terus, nah, itu dibuka keluar. Nah, ini yang dibuka ke samping kayak gitu ya. Itu macam-macamnya. Deiri gucini dan sao mokezu bari afuri ika suru. Jadi jangan membuat yang namanya dansa. Ya, jangan membuat yang namanya anak tangga atau perbedaan tinggi pada deiriguchi, pada pintu masuk. Dan buatlah toilet itu yang namanya bari apuri. Bari apuri itu kayak bebas hambatan gitu. Jadi di bagian yukanya itu rata. Ya, dari luar ke dalam itu rata, nggak ada hambatan. Bari apuri namanya. Ya, itu bagian dari pintu toilet. Terus ada tesurio sechi, memasang pegangan tangan. Yang pertama itu ada benkino, ryogawa matawa, katagawa, kengsoku ni tate, tatete tesuri, to yokote suru sechi suru. Jadi di bagian memasang pegangan tangan ini maka pasang pegangan vertikal, ya. Pasang bagian vertikal, ya, yokote, sama horizontal, tatete namanya, tatete. Di kedua sisi atau pada sisi yang sehat. Kayak gini. Ini tatete, ini yokote. Jadi harus dipasang kedua ini. Terus tatete, tesuri wa benki, sakitang kara, niju, sanju, celcius, hodo mae ni sechi suru. Jadi pegangan vertikal atau tesuri yang vertikal itu dipasang sekitar 20 sampai 30 cm di ujung kloset. Ya, berarti sekitar ini ke sini itu sekitar 20 sampai 30 cm. Yoko tesuri wa
benki jo sekikara tangkara nijuni nijugo Celsius ueni seci suru. Terus bagian dari yokotenya ini, tesuri yang ke samping, yang horizontal, itu dipasang sekitar 22 sampai 25 derajat di atas bagian toilet. Nah, berarti tingginya sekitar 22 derajat. Nah, tuh. Itu pemasangan dari tesuri. Terus Benkino Takasa dari tinggi dari bengkinya, toiletnya, dudukan toilet dari sini ke sini. Berarti. Tachi agari yasui takasawa yonju goju Celsius teido no benzani suru. Jadi tinggi dari ininya dari tempat dudukannya itu sekitar 40 sampai 45 derajat. Ya, untuk mempermudah dia itu berdiri. Ya, tingginya sekitar 40 sampai 45 derajat. Dambo benzao seci suru. Terus pasang dudukan toilet yang memiliki pemanas. Ya, kan ada tuh toilet yang biasanya menggunakan pemanas di sininya, di bagian apa namanya, di bagian tempat duduknya tuh. Nah, untuk mencegah yang biasanya kedinginan gitu, maka pasang yang namanya Dambo Benza. Hitsuyoni ojite hoko benzao shio suru. Terus kalau misalkan dia itu susah duduk, maka dipasang yang namanya hoko benza atau dudukan peninggi toilet sesuai kebutuhan. Ya, ini udah belajar di bagian awal, di bagian Haisetsu, hoko benza. Terus yang selanjutnya ada Hitosoku Yobo, pencegahan dari heat stroke atau serangan panas. Caranya ada Shitsu Ongno Kyuge Kina Henka o Fusegi Hitosoku Yobo Suru. Jadi untuk mencegah perubahan suhu ruangan yang mendadak dan menjaga yang namanya heat stroke. Jadi fungsi dari Hitosoku Yobo ini adalah mencegah perubahan suhu secara kyugeki, secara mendadak. Dan juga mencegah heat stroke. Toire uchi ni dambo benki ya onfuka, onfu hita o sechi suru. Jadi pasang alat pemanas atau heater, ya, udara hangat di dalam toilet. Jadi maksudnya itu kan lansia kan sering mengalami yang namanya heat stroke itu ya, serangan panas itu ketika berpindah dari ruangan hangat ke ruangan yang dingin contohnya. Biasanya perbedaan suhu yang besar itu biasanya menyebabkan si lansia itu tekanan darahnya tuh naik, terus turun secara tiba-tiba biasanya. Maka dari itu perlu dipasang yang namanya Dambo Bengki ini supaya mencegah yang itu tadi, tekanan darah naik atau turun secara tiba-tiba. Ya. Terus juga supaya si lansia itu tetap keadaan hangat, nggak kedinginan. Nah, itu pencegahan dari Hitosoku Yobo. Terus yang selanjutnya ada Kinkyu Tai-o no Setsubi atau fasilitas darurat. Ya, ketika darurat, fasilitas ketika darurat. Benki no chikaku ya tesuri no chikaku ni botang o sechi. Jadi ketika keadaan darurat itu maka yang perlu dilakukan adalah pasang tombol di dekat kloset ya, di dekat ini toilet gitu dan juga di dekat tesuri. Ya, supaya si penggunanya itu dapat memanggil ketika dalam keadaan darurat. Tento ya taicho furio toki no kinkyu yobidashi o kano ni suru. Jadi si pengguna itu dapat memanggil bantuan ketika dia itu contohnya kayak taicho furio, kayak kurang sehat atau jatuh gitu. Jadi dia itu bisa memanggil secara tiba-tiba. Itu penanganan dari Kinkyu Tai-o. Terus yang selanjutnya ada yang namanya Tobira atau pintu. Ya, bagian pintunya.
Nah, di sini kan ada beberapa contoh ya. Ada hikido yang pintunya itu digeser ke samping. Terus ada gaibirakido yang pintunya itu dibuka keluar. Ini naibiraki ya, yang pintunya itu dibuka ke dalam. Terus simbol-simbol ini adalah kalau misalkan Hikido ini yang paling direkomendasikan. Ya. Kalau yang Gaibiraki ini dia itu Sankaku. Sankaku itu bisa dipakai kalau misalkan nggak ada alternatif Hiki Hikido ini. Sankaku dianya. Nah, justru yang Naibiraki ini yang nggak boleh dipakai, yang dibuka ke dalam. Alasannya apa? Nanti kita bahas di bawah. Yang pertama itu ada Hikido. Ya. Hikido atau pintu geser. Ini yang paling direkomendasikan. Toire ya yokusitsu no tobira ni wa hikido ga motomo teki shite iru. Jadi untuk pintu toilet dan kamar mandi itu pintu geser inilah yang paling cocok. Aketa toki ni supesu toranai tame kuruma isu ya hokoki no ryosa ni benri. Jadi karena dia itu tidak memerlukan space gitu, memerlukan ruangan saat dibuka, maka pintu ini aman dan nyaman digunakan oleh pengguna kursi roda sama hokoki atau alat bantu walker. Ya, karena dia tuh ya dibilangnya tadi nggak membutuhkan space yang terlalu banyak. Terus yang selanjutnya ada hirakido, ya, atau pintu membuka ke luar. Ya. Hikido ga sechi dekinai baai wa na uchibiraki ya naibiraki de wa naku sotobiraki do sayo suru. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini kalau misalkan nggak ada yang namanya ini hikido gitu, kalau misalkan nggak dipasang yang namanya hikido atau pintu geser, maka pintu yang dibuka keluar itu lebih direkomendasikan daripada pintu yang dibuka ke dalam. Ya. Alasannya apa? Kok nggak direkomendasikan yang dibuka ke dalam? Nih, Sokugawa de tento shite mata baai demo soto kara doa o akete kyujo dekiru. Jadi kalau misalkan ada orang yang tento yang jatuh di dalam, misal di dalam sininya tuh ada orang jatuh, itu biasanya kita itu sulit untuk memberikan pertolongan. Karena apa? Karena kehalang dari orang yang jatuh ini. Kayak gitu. Makanya yang naibiraki ini nggak terlalu direkomendasikan. Ya, ditakutkan karena ya tadi kondisinya misal ada si pasiennya jatuh di dalam terus kita mau buka dari luar itu kan nggak bisa gitu. Ya, itu alasannya kenapa dia itu nggak direkomendasikan. Ya, tuh. Terus yang selanjutnya itu ada doa nobu. Ya, doa nobu atau gagang pintu. Doa nobu wa maru gata handoru yorimo reba handoru ya bo gata handoru o sayo suru. Jadi maksudnya itu adalah untuk gagang pintu itu biasanya lebih baik menggunakan yang ini yang apa namanya? Yang reba, yang tuas. Ya, yang tuas itu daripada yang marugata. Marugata tuh kayak yang bunder gitu, yang kayak gini nih. Kalau yang reba gata kan kayak gini nih dianya. Nah, kalau yang ini marugata. Jadi di sini tuh menjelaskan bahwasanya si Reba Handorunya ini sama ya apa Bogata Handoru itu lebih direkomendasikan daripada yang Marugata. Kenapa gitu? Ada yang tahu alasannya? Kenapa enggak yang Marugata ini yang direkomendasikan? Kira-kira apa penyebabnya? Udah digenggam. Kalau Ya, yang Maru itu susah dia diputar kayak gitu maksudnya. ya, Karena kadang-kadang cikaranya Riosani kadang nggak ada gitu. bener. Jadi itu makanya si dianya itu nggak terlalu direkomendasikan gitu. Karena kalau udah tua gitu, udah lansia, biasanya kekuatan genggamannya itu udah mulai melemah, terus
susah menggenggam, dan juga ada yang namanya resiko jatuh karena kehilangan keseimbangan ketika membuka pintunya. Tuh, makanya dia itu nggak terlalu direkomendasikan. Ya, gitu ya. Terus yang selanjutnya ada rebahan doruya, bogatahan doruwa, teno hiraya, ude demo, karui chikarade, kaihei, sosaku ga dekiru. Jadi si ini si rebahan doru yang pakai tuas, ya, yang pakai tuas dan gagang batang itu dapat dioperasikan, membuka dan menutup pintu dengan tenaga yang ringan. Karui chikara. Karena ya tadi nggak terlalu membutuhkan tenaga yang banyak. Kalau misalkan ini kan harus membutuhkan tenaga yang cukup besar gitu. Belum lagi ininya gagangnya licin gitu kan. Kan jadi masalah jadinya. Ya, tuh. Itu pengertian dari doa nobu. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain? Aman? Aman ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas roka atau dari koridor, lorong, ya, rokanya. Di sini ada hikido. Nah, hikido atau pintu geser yang tadi. Kuruma isuga murinaku suko suru ni wa haba 80 sentimeter ijoga hitsuyo de aru. Jadi agar kursi roda itu dapat lewat dengan nyaman tanpa kesulitan, tuh, maka dari lebarnya itu dibutuhkan sekitar 80 cm. Dari lorongnya itu ya 80 cm. Dari lorongnya itu membutuhkan sekitar 80 cm. Rokaha baga 80 cm no baai kuruma isude eh, chokaku ni heya de iri suru ni wa de iri guchi haba wa jiso yo kuruma isude 90 cm. Jadi maksudnya itu jika lebar dari koridornya itu 80 cm, maka untuk masuk dan keluar ruangan dengan menggunakan kursi roda pada sudut 90 derajat Celcius kayak gitu, maka diperlukan dari lebar pintu masuknya ini sekitar 90 derajat Celcius. Kayak gitu ya. Jadi dari lebarnya ini 80 cm, lebar dari masuknya ini iriguchinya sekitar 90 derajat Celcius untuk kursi roda mandiri. Ya, kayak gitu. Terus kalau misalkan pakai Jisho nih, Jisho Yo Kuruma Iso atau kursi roda yang didorong oleh kitanya, oleh caregiver tuh, itu biasanya pengguna itu menggerakkan sendiri. Kok caregiver gomen? Maksudnya Jisho itu berarti yang didorong sendiri gitu. Jadi nggak dibantu oleh caregiver. Jadi kursi roda yang didorong oleh mandiri itu biasanya membutuhkan sekitar 75 derajat 75 Celcius. Kok Celcius sih? 75 cm. Nah, 75 cm. Gitu. Kaijoyo kuruma isude goju 75 cm hitsuyo de aru. Jadi untuk untuk kursi roda yang didorong oleh caregiver gitu, biasanya rodanya itu kan lebih kecil dan mudah dikendalikan oleh pendamping gitu kan biasanya. Jadi dia itu cuman membutuhkan lebar pintu itu sekitar 75 cm. Ya, kayak gitu. Terus dari Tesuri. Tesuri no. Tesuri no oki wa Sangteng ni sangteng roku sentimeter teido tesuri o nita jotai de yubisaki ga fureru teido no butosa. Jadi maksudnya itu adalah ketebalan pegangan dari tesurinya itu sekitar, bentar, ya, komen. Jadi eh, apa lebar atau genggaman gitu. Jadi ketebalan dari genggamannya itu dari tesurinya itu sekitar 3
3,2 sampai 3,6 cm. Jadi ukuran ini biasanya itu dianggap paling nyaman karena mudah digenggam oleh lansia. Nggak boleh lebih dari ini ya. Dan nggak boleh kurang dari ini. Terus Tesuri o Nigita Jotai de Yubisaki Fureru Teidon no Futosa. Jadi ketebalannya itu sebaiknya sedemikian rupa sehingga ujung dari tangan kita itu bisa menyentuh tangan yang lain, ujung jari yang lain. Jadi kayak gini, bisa menggenggam dengan sempurna. Itu maksudnya. Terus Aruki Nagara Shio Tesuri no Takasawa Nana Jugo Hachiju cm Daiten Shibu Sukue no Takasato Onaji Gurai. Jadi ketebalan dari ininya ketinggian dari si apa namanya lantai ke tesurinya itu ya lantai ke tesuri itu sekitar 75 sampai 80 cm. Daiteng Shibu Sukue no Takasato Onaji Gurai. Daiteng Shibu ada yang masih ingat Daiteng Shibu setinggi mana? Panggul. Ya, Pinggul. ya setinggi pinggul ya. Jadi kira-kira itu setinggi pinggul sama kayak sukue, suwe, Gome. Sama seperti suwe katanya tuh. Jadi tinggi dari ininya tuh sampai sininya si Ryosa. Kayak gitu, 75 sampai 80 cm. Itu untuk pemasangan dari Tesuri. Terus yang selanjutnya itu ada kaidang, ada tangga. Nah, di sini ada Tesuri pegangan. Kaidang no sayu to dochiraka demo niru yona ryogawa ni renraku shite sechi suru. Jadi agar dapat dipegang ya, dari sisi kiri ataupun kanan gitu, maka pegangan tangan itu dipasang secara renzoku. Renzoku itu secara menerus, terus menerus pada kedua sisi. Jadi nggak boleh dari sini potong, nyambung lagi ke sini itu nggak boleh. Jadi harus renzoku. Kaidang no katagawa te tesuri o sechi suru baai wa oriru toki ni wa kikite de moteru soko gawani sechi suru. Jadi maksudnya itu jika pegangan tangannya itu hanya dipasang pada satu sisi, jadi si tesurinya itu hanya dipasang pada satu sisi, maka itu harus dipasang di tangan paling dominan. Ya, ketika turun tuh harus dipasang di bagian yang paling dominan. Ya, kalau misalkan tangannya yang paling dominan itu kiri gitu, maka harus dipasang di kiri. Kalau misalkan dipasang di tangan, dianya itu lebih dominan kanan, maka harus dipasang di kanan. Kayak gitu. Ini untuk di rumah ya, bukan di shisetsu. Kalau misalkan di shisetsu kan si ryosanya itu berbagai jotai gitu, berbeda-beda jotainya. Nggak bisa kayak gitu. Ini kalau misalkan di rumah gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi si ryosanya di rumah. Terus ada kaidang no tesuri wa kaidang no temai sanju sentimeter ijo yoyu o mite tori sukeru. Jadi si tesuri itu dipasang memanjang sekitar 30 cm ijo sebelum dia itu masuk atau nyampe tangganya. Kayak gini. Jadi ada space, ada yoyu. Nah, sebelum menaiki tangga gitu. Sebelum kena tangganya itu sekitar 30 cm dari tesurinya. Nah, gitu. Tesurino sakibu tambu wa shita muki ni mage ifuku nado ga hikkakaranai yo ni shori suru. Jadi maksudnya itu adalah ujung pegangannya itu dibuat seperti melengkung gitu. Melengkung ke bawah. Supaya apa? Supaya fukunya itu enggak
Hikakaru, hikakarana yoni itu kayak apa ya? Kayak nyangkut gitu. Supaya si pukunya itu si bajunya nggak nyangkut itu, maka bagian dari ujung tesurinya ini dibuat melengkung ke bawah. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya itu ada dan kaidangno kobai bari apuri kijung. Jadi kemiringan dari tangganya. Kemiringan dari tangga. Pumisura wa sanju sentimeter ijo toshi asiga shikari noru haba o kakuho suru. Jadi lebar pijakan tangganya itu harus sekitar 30 cm atau lebih ya, agar si kakinya itu dapat berpijak dengan stabil. Kayak gitu ya. Jadi lebar pijakan, berarti lebar pijakan itu yang ininya berarti. Nah, Fumizura, nih ada keterangannya. Fumizura lebarnya itu sekitar 30 cm. Semakin lebar pijakan tuh, semakin stabil berjalannya. Nah, terus resiko terpelesetnya juga berkurang. Jadi berarti 30 derajat 30 cm ini adalah minimalnya, minimalnya. Terus kega keage wa juroku centimeter ika tos toshi idang gotono takasa o hiku taeru. Jadi maksudnya itu adalah tinggi anak tangganya itu harus sekitar 16 cm tingginya. Harus sekitar 16 cm atau kurang agar setiap langkahnya itu tidak terlalu tinggi. Kalau misalkan lebih dari 16 cm, ditakutkan ketika ngelangkah si riosanya terjatuh atau terpleset. Ya, kayak gitu. Diingat-ingat lebarnya itu sekitar 30 cm hijau, tapi kalau misalkan tinggi setiap anak tangganya sekitar 16 cm ika. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini. Aman? Aman. Oke. Selanjutnya di sini ada Kaisu Koji atau pekerjaan renovasi rumah ya untuk keselamatan dan kemudahan. Seperti yang saya bilang tadi kan kalau misalkan masih wakamono biasanya rumah itu kan ditata sesuai keinginan kita. Ya, misal lantainya mau dipasang seperti ini kah atau benjonya di model wasiki seperti toilet Jepang aslinya kah atau kayak gimana gitu. Tapi ketika udah lansia, kita itu harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Nggak bisa disesuaikan dengan kondisi yang dulu-dulunya kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, biasanya kalau udah lansia itu kita itu dapat beberapa bantuan renovasi dari rumah. Ya, seperti apa bantuan-bantuan renovasinya? Nah, yang pertama itu bantuan Tesurino Torisuke atau pemasangan dari Tesuri. Ya, Roka, Benjo, Yoshitsu, Genkang kara Doro made no Suro nado ni Tento no yobo ya Ido Ijo do Saku no tame no Tesuri o Sechi. Jadi pemasangan tesuri itu dapat dilakukan di roka, di lorong, terus di benjo, toilet, atau kamar mandi, terus gengkang, ya ruang depan, atau ruang masuk, terus doro juga jalur jalur ini, jalur jalan gitu. Untuk apa? Untuk dia itu mencegah dia terjatuh saat berpindah gitu. Maka perlu yang dinamakan tesuri ini. Pemasakan dari tesurinya. Nah, terus bantuan yang kedua ada yang namanya Dansano Kaiso atau menghilangkan perbedaan dari lantainya. Ya, kalau misalkan waktu dia itu muda ada undakannya gitu, ketika lansia undakan itu kan dianggap terlalu berbahaya. Maka dapat bantuan yang namanya Dansano Kaiso, menghilangkan perbedaan tinggi lantai atau dari undakan. Oke, ada Kyoshitsu, Roka, Benjo, Yokushitsu, Genkang, Nado no Kakushitsu
no yuka no dan saya genkan kara doro made no suro nado no dansa matawa keisha o kaisho suru tame no kaisho. Jadi perbaikannya itu kita dapat seperti menghilangkan undakan pada kyoshitsu. Ya, perbedaan tinggi di kamar, roka, lorong, benjonya, yokusitsunya, sama gengkang, ruang depannya, atau pintu masuknya, kayak gitu ya. Itu kita dapat menghilangkan bagian-bagian dari tempat tersebut. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya di sini ada Shiki o hikui suru, tekyo suru, suropu o sechi suru, yokusitsu no yuka no kasa age nado. Contohnya itu kayak menurunkan atau menghilangkan ambang dari pintu. Ya, ambang dari pintu. Ya, siki itu kayak ambang ya, ambang dari pintu. Itu tuh menghilangkan dari itu. Terus tekyo suru, suropu, sechi. Suropu tuh kayak memasang rem atau jalan miring. Ya, suropu. Biasanya suropu ini digunakan untuk kursi roda ketika mau naik ke beda lantai. Misal contohnya ada di sini itu. Di sini mau naik ke sini yang tadinya ada tangga kan dihilangkan. Jadi diganti dengan suropu. Nah, untuk naik ke lantai atasnya. Kita dorong kursi rodanya menggunakan itu kayak gitu, suropu. Terus ini ada yoku shitsuno yukano kasage age. Kasage itu menghilangkan kemiringan dari kamar mandinya. Ya, kayak meninggikan lantai dari kamar mandi. Terus ada Suronadono Keisano Kaisho atau menghilangkan kemiringan pada jalan atau lorongnya. Misal kalau misalkan di rumahnya itu ada kemiringan dari lorongnya itu dari suronya itu bisa dihilangkan. Nah, Tento Bosio Saku no Sechi dia itu memasang yang selanjutnya memasang pagar pagar saku atau pembatas untuk mencegah dia itu jatuh. Ya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu ada Suberi no boshi no oyobi ido no enkatsuka nado no tame no yukamata wa suromen no zai ryo no henko. Jadi maksudnya itu adalah mengganti bahan lantai. Ya, mengganti bahan lantai untuk mencegah licin dan mempermudahkan untuk bergerak. Nah, di sini renovasinya di bagian kyoshitsu, roka, kaidang, benjo, yokusitsu, genkang, genkang kara, suromade, nado, suberi no boshi, ya, ido no, enkatsuka no tame ni, ya, yuzai o henko suru kaisu. Jadi kita itu dapat memperbaiki dan mengganti bahan lantai itu agar tidak licin. Ini supaya tidak licin ya. Bahan dari lantainya itu supaya tidak licin. Contohnya tatami. Tatami shikikara itasei yukazai. Yukazai. Itasei yuzai nado no henko. Jadi kita mengganti tatami ke lantai papan misal. Ke lantai papan. Terus yokushitsu no suberi nikui yuzai no henko. Mengganti lantai agar menjadi lantai yang anti selip. Kalau misalkan lantai dari ininya tadi ini ya Suberia Sui maka diganti dengan Yuzaino ini. Kayak gitu. Terus ada Kaidang no Suberi Dome Kapeto Toritsuke Suberi Dome no Tame no Hyomen Kako Nado. Jadi kita itu mengganti yang namanya atau memfasilitasi dengan memasang karpet anti licin di bagian tangganya dan juga melapisi permukaannya. Melapisi permukaannya itu supaya nggak licin. Kayak gitu. Itu untuk pencegahan
licin di bagian lantai. Terus yang selanjutnya ada hikido nadoe no tobira no tori kae, atau mengganti pintu menjadi pintu geser. Kalau yang tadinya pintu biasa diganti dengan pintu geser. Akido no hikido. Ada orido. Akodion kateng nado ni tori kaeru nado no kaisu. Ya. Jadi mengganti pintu biasa menjadi pintu geser atau pintu orido atau pintu lipat, atau juga mengganti dengan katennya. Ya, katen kayak katen akodion namanya. Katen akodion tuh ada yang tahu katen akodion apa? Tahu kayak buat pemisah gitu biasanya. Ya, biasanya itu bisa Bahannya dilipat. kayak kain, kain, tapi kaku. Ya, biasanya agak kaku kan dianya tuh akodion tuh. Terus katen akodion ini tuh biasanya katen yang bisa dilipat gitu tuh. Dia tapi kaku gitu tuh dianya. Benar. Ya, kayak gitu. Terus contohnya apa? Selanjutnya ada Doanobu no Henko. Ya, perubahan dari Doanobu, dari gagang pintunya. Misal yang tadinya pakai yang tadi, yang apa? Yang Marugata, diubah ke Bogata misal. Terus ada Migi, Biraki no Do o Hidari, Biraki ni Henko Suru Koji. Jadi itu kita mengubah arah pintu, membuka pintunya misal. Mengubah, mengubah arah pintu membukanya. Ya, sesuai dari kondisinya ya, karena kondisinya kan berubah-ubah. Kalau misalkan tadinya dia tuh nggak mahi, ternyata ada kemahian, maka dari perubahan pintunya ini bisa di Henko. Hikido no Shinsetsu, Tobira no Tekkyo nado, atau memasang pintu geser gitu ya, memasang pintu geser yang baru gitu, sama melepas pintu yang lama. Tuh contoh-contoh dari pergantian pintu. Terus yang selanjutnya ada wasiki benza nadoe no benki no tori kae. Nah, mengganti toilet menjadi model barat misal. Yang tadinya toilet biasa diganti dengan model barat. Wasiki benza kara yoshiki benza no tori koji benki no ichi muki no henko. Jadi kita itu mengganti toilet Jepang ke toilet barat serta mengubah posisi dari arah toiletnya. Ya, misal kayak gitu. Contohnya, wasiki benza kara dambo benza senjo kino sukino yoshiki benza no torikae. Nah, contohnya itu kan mengganti ke toilet dengan pemanas atau penyemprot ya. Kalau misalkan tadi itu menggunakan toilet yang ini gitu ya wasiki gitu, diubah ke yoshiki yang udah ada pemanasnya sama penyemprot otomatisnya kayak gitu. Terus ada joki ni sukitai shite hitsuyoto naru koji. Kalau ini pekerjaan tambahan yang diperlukan semisal. Pekerjaan tambahan. Ichi gono ju taku kaisu ni sukitai shite hitsuyoto naru kaisu. Jadi pekerjaan tambahan yang diperlukan terkait renovasi. Ya, poin 1 sampai 5. Seperti apa contohnya? Ada tesuri no torisuke no tame no kabe no kachi sita sita jiho kyo. Ya, sita jiho kyo. Ya, benar. Jadi kayak memperkuat dinding untuk pegangan misal. Kalau misalkan tadi dindingnya itu apa namanya nggak kuat gitu, maka dindingnya juga bisa direnovasi. Itu pekerjaan dari tambahannya. Yokushitsu no yuka no dansa kaisho. Yokushitsu no yuka no kasage ni tomo kyuhai shui setsu koji nado. Maksudnya itu adalah pekerjaan saluran air. Ya, saluran air ya, pekerjaan saluran air.
saat renovasi kamar mandi. Ya kalau misalkan tadi itu kekurangan dari pipa gitu kan diganti semua tuh, otomatis kan pipanya juga harus apa? Diganti juga. Makanya ini merupakan pekerjaan tambahan dari poin 1 sampai 5 gitu. Nah, yang merah-merah ini yang perlu digaris besar. Oke, itu. Itu untuk ini Kaisu, renovasi rumah. Ya. Oke, sampai sini dulu. Udah terakhir nih. Ada yang mau ditanyain dari materi ini? Aman? Bisa dipahami?